Assalamualaikum. Berjumpa lagi, kita bahas soal UTBK Biologi part 3 ya. Oke, ini dia soalnya. Pernyataan di bawah ini yang berhubungan dengan siklus sel yang ditunjukkan oleh skema di atas adalah, nah ini ada sebuah skema ya yang menunjukkan siklus sel. Nah, dari A, B, C, D, E mana yang betul gitu ya. Nah, kita kan cek dulu untuk siklus sel. Oke, untuk siklus sel itu kan ada dua fase. Yang pertama tahap interfase dan kedua tahap fase pembelahan. Jadi di skema itu ada siklus pertama dan siklus kedua. Jadi siklus pertama itu mungkin merupakan interfase ya, siklus keduanya baru fase pembelahan. Nah, di siklus pertama atau di interfase itu kan ada 3 tahap ada G1, ada S, ada G2. Nah, untuk karakteristik dari G1 itu tahap awal di mana DNA tidak bertambah. Jadi belum ada apa-apa, belum ada pertambahan. Sehingga kalau kamu bisa lihat di skema mana yang stagnan, yang tidak bertambah, ya betul itu proses 1 dengan 5 yang stagnan ya, itu G1. Kemudian karakteristik kedua untuk fase yang S itu kan sintesis DNA tuh. Kalau di sintesis itu kan adanya replikasi DNA. Kalau direplikasi berarti kan DNA-nya bertambah ya. Jadi di skema gimana? Skemanya yang naik. Mana yang naik? Berarti nomor 2 ya. Fase selanjutnya itu fase G2. Jadi dia persiapan ke mitosis. Tidak ada pertambahan DNA. Jadi nanti stagnan lagi gitu ya. Mana nomor berapa? Berarti G2 tuh nomor 3. Oke, kita cek ya sekarang ke soal mana yang betul. Untuk A, tahapan pada nomor 1 dan 5 menunjukkan fase sitokinesis. Nah, kalau untuk sitokinesis itu terjadinya di mana? Di G2 ya. Kalau G2 tadi apa? G2 itu di nomor 3. Berarti salah nomor A ya. Dan nomor 1 dan 5 itu udah jelas tadi tahap apa tadi? Tahap G1, bukan tahap G2 ya. B, proses replikasi DNA terjadi pada tahapan nomor 3. Kita lihat kan kalau tahapan nomor 3 yang stagnan tadi ya, itu fase G2 gitu. Sedangkan replikasi DNA di fase S, berarti B juga salah. Lanjut C, sintesis protein terjadi pada tahapan nomor 4. Nomor 4 tuh turun ya, padahal kalau sintesis protein itu kan nambah ya, harusnya itu di fase S lagi. Harusnya di nomor 2. Salah juga nomor C. Nomor D, fase S terjadi pada tahapan nomor 2. Nah, kalau fase S itu berarti kan sintesis ya, betul. Jadi tahap 2. E, fase karyokinesis ditunjukkan oleh fase 5. Salah ya. Oke, jadi jawabannya adalah D ya. Oke. Nomor berikutnya, satu strand DNA dari spesies P dihibridisasi atau digabungkan dengan strand DNA komplement dari 5 spesies yang berbeda yang diberikan kode A sampai E. Molekul DNA hibrid yang didapat kemudian didenaturasi. Suhu yang diperlukan untuk didenaturasi molekul DNA tersebut disajikan dalam tabel berikut. Jadi kamu bisa lihat ya pada suhu berapa DNA tersebut didenaturasi. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan tabel di atas, spesies yang kemungkinan paling dekat kekerabatannya dengan spesies P yaitu apa gitu ya. Nah, prinsip kerabatan yang dekat itu apa sih? Yuk kita lihat dulu. Nah, adapun ciri berkerabat itu gini. 1, susunan DNA-nya mirip ya. Terus kedua, ketika dihibrid, ketika digabungkan DNA yang satu dengan yang satunya lagi, itu akan menghasilkan ikatan yang banyak. Nah, yang ketiga, kalau ikatannya banyak gitu ya, kemudian didenaturasi, itu memerlukan waktu yang lebih lama. Karena apa? Karena semakin banyak ikatan, itu semakin sulit untuk didenaturasi. Jadi kata kuncinya, kamu pilih yang paling lama untuk didenaturasi, itu yang paling mirip karena ikatannya banyak. Berarti yang mana? Yang E, paling lama untuk didenaturasi, yaitu 85 derajat baru dia terdenaturasi. Oke, jawabannya ya. Suatu hutan di negara Inggris dapat kita temukan populasi ngengat dengan nama latin Biston betularia yang memiliki
warna terang dan gelap. Sebelum terjadi revolusi industri, populasi ngengat terang jauh lebih mendominasi dibandingkan dengan ngengat bersayap gelap. Namun, berbeda setelah revolusi industri. Populasi ngengat bersayap gelaplah yang lebih mendominasi. Nah, penyebab berkurangnya ngengat bersayap terang dikarenakan titik-titik gitu ya. Nah, untuk kasus ini kita ingat lagi ya tentang konsep seleksi alam. Oke, jadi spesies yang paling bertahan gitu ya, yang paling survive dengan alam itu akan bertahan, akan survive dibanding dengan kalau yang lemah gitu ya terhadap alam. Nah, ceritanya dulu itu sebelum revolusi industri, si Inggris ini punya lingkungan yang asri gitu ya, hijau gitu, intinya terang gitu ya, sehingga ngengat yang terang ini ketika nempel di pohon gitu kan akan tersamarkan gitu, warnanya hampir sama kan dengan lingkungan yang terang, jadi akan tersamakan dengan akan tersamarkan oleh predator, sehingga si ngengat terang ini jumlahnya, populasinya banyak. Tapi setelah revolusi industri, lingkungannya Inggris itu kan udaranya penuh polusi ya, jadi agak lebih gelap. Nah, yang ngengat terang tadi itu akan lebih terlihat, sedangkan ngengat yang gelap, bersayap gelap itu malah kebalikannya, dia akan tersamarkan oleh predator sehingga terbalik gitu ya. Nah, jadi apa ya jawabannya? Jawabannya adalah D, ngengat bersayap terang terseleksi alam gitu ya. Untuk soal selanjutnya ini adalah sebuah siklus ya. Kamu lihat ada CO2 di situ, kemudian ada PGA, itu apa ya, tentang apa? Ya, itu tentang fotosintesis. Ingat, fotosintesis itu kan ada dua ya, ada dua proses, satu yang reaksi gelap dan satunya reaksi terang. Nah, ini adalah reaksi gelap. Nah, kita lihat ada bagian X yang gak sempurna ya dari reaksi gelap tersebut. Kamu harus tahu itu apa. Nah, X ini katanya ketika berikatan dengan oksigen apa yang akan terjadi? Nah, untuk menjawabnya kita ingat-ingat dulu ya. Jadi untuk siklus gelap yang di bagian X itu apa namanya? Ya, itu adalah RUBP gitu ya. Jadi kalau misalkan siklus terang dan siklus gelap ini tidak terganggu, RUBP itu tidak ada ikatan dengan yang lain, nanti proses yang dihasilkan pasti hasil fotosintesisnya maksimal. Tapi kalau terganggu RUBP-nya, pasti hasil dari fotosintesis itu akan menurun gitu ya, terganggu gitu kan. Jadi itu kata kuncinya, berarti kalau X berikatan dengan oksigen atau RUBP ini berikatan dengan oksigen, artinya dia nanti reaksinya akan terganggu ya, hasil fotosintesisnya pun akan terganggu, tidak optimal dan akan menurun. Itu kata kuncinya. Kita lihat ya di A, glukosa yang dihasilkan akan semakin besar. Betul, glukosa itu kan hasil fotosintesis ya, tadi hasil fotosintesis kan akan menurun, makanya itu jawabannya salah. Untuk pernyataan B, peningkatan kadar karbon dioksida di mesofil daun. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan RUBP tadi gitu ya. Kadar oksigen naik atau turun tidak ada hubungannya dengan RUBP, berarti salah. Terus nomor C, hasil fotosintesis akan menurun. Ya benar ya jawabannya. Kalau kamu udah nemu jawabannya langsung aja gitu kan ya. Kemudian kita lihat dulu lah yang D, reaksi akan menghasilkan energi. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan energi kalau tadi hasil fotosintesisnya tuh terganggu ya, atau proses fotosintesisnya terganggu. Kemudian terbentuk oksigen yang akan dilepas ke atmosfer. Ingat, jadi kan selain glukosa, energi sama oksigen itu adalah hasil dari fotosintesis. Kalau terganggu tadi RUBP-nya, dia berikatan dengan yang lain, maka hasilnya pun menurun kayak gitu. Jadi jawabannya untuk nomor ini adalah C. Oke, sampai di sini dulu. Dadah, bye-bye.